Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga adalah satu dari 4 dogma utama tentang Maria. Dogma adalah ajaran iman yang bersumber dari kitab suci sendiri dan tradisi gereja yang disampaikan secara resmi oleh paus atau sebuah konsili ekumenis, dan umat beriman diwajibkan untuk menaati sebuah dogma, karena ketika kita menyangkal sebuah dogma maka kita terpisah dari gereja Katolik yang kudus. Dogma-dogma mengenai Maria itu antara lain, yang pertama adalah dogma Maria Bunda Allah yang ditetapkan dalam Konsili Efesus tahun 431. Dogma Maria yang kedua adalah Maria tetap perawan yang ditetapkan dalam Konsili Konstantinopel tahun 553 dan kemudian diteguhkan dalam Sinode Lateran pada tahun 649. Dogma Maria yang ketiga adalah Maria dikandung tanpa noda asal yang dimaklumkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember tahun 1854. Dan dogma yang keempat mengenai Maria adalah Maria diangkat ke surga yang ditetapkan atau dimaklumkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 1 November tahun 1950. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita berpusat atau melihat dogma Maria diangkat ke surga. Kurang lebih ada 3 alasan penting yang menjadi dasar bagi hari raya yang kita rayakan hari ini. Mengapa Maria diangkat ke surga? Alasan pertama adalah karena Maria dibebaskan dari dosa asal. Kita semua mewarisi dosa asal kecuali Maria, karena ia dipersiapkan sejak awal mula, dilindungi dari segala noda asal, karena ia menjadi tempat di mana Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dalam dirinya Tuhan dikandung sehingga ia dibebaskan dari segala noda dosa asal karena Kristus sendiri, bukan karena jasa dari seorang Maria. Alasan kedua Maria diangkat ke surga adalah karena Maria tidak berdosa sepanjang hidupnya. Dan alasan ketiga Maria diangkat ke surga adalah karena Maria menjadi tabernakel pertama. Maria menjadi tempat di mana sang roti kehidupan, sabda yang menjadi daging, tinggal dalam rahimnya. Itulah yang menjadi alasan hari ini kita bersukacita merayakan Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Maria menjadi anggota gereja yang pertama yang menerima janji Kristus akan mahkota kehidupan kekal, seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam suratnya Yakobus 2 ayat 11. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Atau dalam Wahyu 2 ayat 10 dikatakan bahwa hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya karena Maria setia bertahan dalam imannya sampai akhir hidupnya. Sesudah ia menyatakan fiat janjinya kepada malaikat Gabriel, aku ini hamba Tuhan,
terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maria setia dengan janji itu sepanjang hidupnya. Maria diangkat ke surga juga menunjukkan kepada kita bahwa bukan karena kekuatannya, tetapi semata-mata karena kasih dan kerahiman Tuhan sendiri. Maka pertanyaan yang kita renungkan pada hari raya Maria diangkat ke surga adalah, apa arti perayaan ini? Apa arti dogma ini bagi kita? Paus Pius ke-12 ketika memaklumkan dogma ini mengingatkan kita semua bahwa sesungguhnya perayaan dogma Maria diangkat ke surga bukan semata-mata hanya untuk menghormati Maria, tetapi untuk mengingatkan kita semua akan pengharapan kita sebagai umat beriman, sebagai anggota gereja, bahwa ketika kita setia beriman sampai akhir seperti Maria, kita pun akan diangkat ke dalam kemuliaan surgawi dan memperoleh mahkota kehidupan kekal. Maria menunjukkan dalam seluruh hidupnya akan apa artinya kesetiaan dan komitmen untuk mengikuti Kristus. Bukan karena hidupnya baik-baik saja, tetapi komitmen dan kesetiaan yang ditunjukkan Maria ketika ia mengalami banyak pengalaman-pengalaman kesulitan, tantangan dalam hidupnya. Kita tahu ketika ia mendapat kabar bahwa ia akan mengandung Tuhan sendiri, ia juga bergumul sebagai seorang manusia. Apalagi sesudah kelahiran Yesus, ia harus mengungsi ke sana kemari agar bayi itu tidak dibunuh oleh Herodes. Dan yang paling utama adalah ketika ia menjalani salibnya, menemani putranya dalam perjalanan salib. Ia setia di puncak Golgota menemani putranya dan kemudian menyambut putranya yang tidak bernyawa dalam pelukannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga juga mengundang kita untuk belajar setia, komit dalam kehidupan kita. Kita juga seperti Maria juga lewat sakramen pembaptisan kita dibebaskan dari noda dosa asal. Kita juga dalam kehidupan kita lewat sakramen tobat kita juga dibersihkan dari dosa ketika kita jatuh dalam dosa. Dan kita juga menjadi tabernakel seperti Maria, membawa Yesus dalam diri kita ketika kita menyambut komuni kudus. Kita menjadi tabernakel yang hidup. Juga menjadi alasan juga bagi kita bahwa sesudah hidup kita, kalau kita setia seperti Maria, kita juga diangkat ke surga sesudah persiaran hidup kita berakhir. Maka saudara-saudari yang terkasih, gereja mengajak kita untuk belajar setia dan komit. Ya, hidup kita juga seperti hidup Maria. Ada banyak kesulitan di sana, ada banyak kegelapan di sana, ada banyak pengalaman-pengalaman kesulitan. Sebagai pasangan belajar untuk komit. Ada banyak kesulitan bagaimana untuk menghayati janji perkawinan. Sebagai orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Sebagai seorang beriman dalam mewujud nyatakan memberi kesaksian tentang iman kita, kita juga bergumul di sana. Ada pengalaman-pengalaman luka, pengalaman jatuh, pengalaman-pengalaman kesendirian. Mungkin juga pengalaman kita meragukan kehadiran Tuhan ketika mengalami peristiwa-peristiwa salib. Tetapi mari kita belajar setia seperti seorang Maria. Setia pada janji baptis kita. Supaya akhirnya kalau kita setia, kita juga seperti Maria menerima mahkota kehidupan kekal. Seperti juga para kudus, saudara-saudari seiman kita yang juga berjuang untuk setia, dan mereka juga seperti Maria mendapat mahkota kehidupan kekal. Mari kita mohon rahmat Tuhan dalam Ekaristi ini. Semoga santapan sabda dan tubuh Tuhan meneguhkan iman kita, meneguhkan harapan kita, meneguhkan cinta kita. Dan semoga karena doa Maria
kita juga setia sampai akhir hidup kita dalam iman akan Kristus, supaya mahkota kehidupan kekal juga dianugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.